Halo teman-teman, saya sekarang pengen cerita tentang Sangiang Tikoro. Jadi kita punya tempat ini di sekitar Raja Mandala ya, kita ada Bendungan Saguling ini, danaunya di sini, Bendungan Saguling. Terus di sini ada PLTA Saguling. Di sampingnya kita punya lembah, lembah Citarum lama ini, Citarum Purba saya menyebutnya, yang jadi kering karena air sagulingnya dibendung di sini ya. Nah, dulu dulu airnya mengalir ke sini, mengalir ke lembah ini sih, mengalir ke lembah sini. Sehingga ini lembah yang sangat mengerikan lah, jadi airnya tuh, eee, begitu deras air Citarum masuk ke lembah yang sangat sempit ini. Tapi kemudian air tuh dibelokkan lewat terowongan terus, sampai akhirnya dia di sini di tangki pendatar puncak tangki pendatar air dilimpaskan melalui terowongan ini ke PLTA di sini, PLTA, eee eee, Saguling ya. Nah, di depan PLTA Saguling kita punya satu gua namanya Gua Sangyang Tikoro. Kalau kita lihat gambar ini, Gua Sangyang Tikoro, bukan ini gambarnya ya, mana guanya, nggak ada gambarnya, nggak ada. Di sinilah, sekitar sini, di samping sini, di depannya, persis di depan sini kita punya Gua Sangyang Tikoro. Dulu, eee, dulu guanya, jadi guanya keluar dari sini, terus dia masuk menembus ke dalam, pasir ini ya, ini bukit namanya Bukit Sangyang, Pasir Sangyang Tikoro, ini bukit batu kapur nih, bukit ini. Dia masuk ke bawah sedikit, kemudian dia keluar di tempat nama di sini. Nah, di sini nih ujungnya. Sekarang jadi tempat wisata namanya, Sangyang Sangyang Kenit. Jadi, banyak yang bilang, "Oh, Sangyang Tikoro masuk ke dalam bumi, Sangyang Tikoro keluar di, Karawang, Sangyang Tikoro bla bla bla," gitu ya. Ada banyak ya, karena memang, bayangin aja ada air Citarum yang begitu deras masuk ke dalam gua gitu, ke dalam gua sini. Nah, sayang sejak sejak, beberapa tahun yang lalu, eee, ini PLTA bikin bendungan di depan, Sangiang Tikoro ini untuk airnya dimasukkan ke dalam terowongan, ini PLTA Raja Mandala ya. Di sini masukin terowongan lagi, nanti dikeluarin dikeluarin di ujung sini nih, di ujung sini, keluarin di powerhouse, untuk menghasilkan energi lagi. Tapi di sini masih ada airnya, tapi cuman memang nggak sebesar, zaman dulu. Nah, karena PLTA Raja Mandala itu, maksud saya PLTA Saguling itu, eee apa namanya, karena Sangyang Tikoro itu sangat menggugah imajinasi ya, jadi ada air Citarum yang sebegitu deras masuk ke dalam gua yang sangat besar, sehingga mengakibatkan orang tuh menduga, "Wah, jangan-jangan Bandung nih bocor di sini." Jadi danau dulu kan ada danau ya di Bandung ya, sampai ketinggian berapa tuh kita masih ketemu 8 danau. Jangan-jangan bocor di sini eee, makanya dia, surut danaunya. Tapi kalau kita perhatikan di peta ini coba ya, di sini ini Sangiang Tikoro di sini ya, Danau Bandung katakanlah, mirip sama analognya seperti Danau Saguling nih ya. Ini jaraknya aja berapa kilo ini jarak dari, terus dia elevasinya misalkan Sangiang Tikoro nih elevasinya di sini di bawah, ini adalah ini di bawah di pojok kanannya 249, meter di atas permukaan laut, sementara Danau Bandung di sini di Saguling ini sekitar 630 ya, 630 mdpl, mungkin di bawahnya 600 mdpl gitu ya. Jadi ada beda beda elevasi sampai berapa tuh, 200, 300 meter di atas permukaan laut, beda elevasinya. Jaraknya sekitar, 5 kilometer nih, ini coba saya ukur jaraknya dari Sangiang Tikoro sini ya, Sangiang Tikoro di sini ke ke Bendungan Saguling, sorry, jarak lurusnya aja dari sini 5 kilo, kalau belok-kelok mungkin, bisa 11 sampai 12 kilo gitu ya. Nah, di depannya kita melihat ada suatu tebing yang sangat terjal ini,
tebing, ada 2 tebing yang disebut sebagai Pasir Kiara di sebelah barat dan Pasir Larang di sebelah timur. Nah, ini mungkin tebing ini yang kemungkinan dulunya merupakan suatu, eee, bendungan gitu ya, yang kemudian runtuh. Atau bisa jadi ya lebih ke hilir lagi. Ada kan di sini kita lihat ada tempat namanya Curug Halimun, lihat batu-batunya raksasa gitu ya, batu-batu besar. Di sini juga saya pernah datang ngelihat ada, bidang sesar mungkin apakah mungkin ya, eee, bendungannya di sini di tempat yang kemudian terjadi gempa atau terjadi sesuatu, aktivitas, ya gempa tektonik gitu ya, sehingga dia runtuh, sehingga di bawahnya kelihatan kan batu-batu nih ya, batu-batu raksasa. Tapi yang pasti yang jelas, yang secara geomorfologis sangat jelas itu tidak mungkin ada di sini karena jauh, dia udah jauh lebih di hilir, ya ini hanya gua biasa saja gitu. Nah itulah alasan yang utama, secara geomorfologis kenapa di Danau Bandung itu tidak mungkin bocor di Sanging Tikoro. Eee, Alasan kenapa ada cerita itu tuh ya karena memang itu membangkitkan imajinasi. Jadi, wah orang kalau ngelihat gua waas gitu ya, aduh gini-gini emang guanya sangat sangat besar gitu, air Citarum masuk sangat deras. Dulu, kalau menurut Pak Ate Bahtiar tuh ada cerita zaman perang kemerdekaan sampai mau ada rencana, "Udah kita bom aja Sangiang Tikoro biar Bandung nih jadi danau lagi," gitu. Jadi kebayang pemikiran itu tuh sampai ke jiwanya militer itu, jadi sampai masuk ke strategi militer meskipun nggak jadi dilaksanakan. Jadi Bandung hanya terjadi, Bandung Lautan Api, tidak Bandung Lautan Air. Nah, jadi zaman dulu juga kita punya tempat di sini namanya, ada apa namanya tuh, eee, Cukang Rahong ya, jadi ada Curug Cukang Rahong. Ini yang adalah titik yang paling sempit di antara 2 lembah ini. Di sini dulu, orang membikin, jembatan gitu, jadi kayak ada mana ininya, ada jadi jembatan di antara antara, kelihatan. Nah ini nih, jadi poin jembatan di atas antara dua dua tebing, itu adalah dua dua titik yang paling sempit itu. Sampai sekarang kita masih belum tahu titik pastinya di mana, tapi secara geomorfologis kita bisa bilang bahwa, tidak mungkin bobolnya di Sangiang Tikoro. Oke terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat, sampai ketemu di konten yang